Pak Ustadz nggak ada dalilnya, nanti saya carikan dalilnya. Kita doakan ahli kubur, ada manfaatnya. Menghormati kekasih Allah, kuburannya termasuk ziarah kubur, hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah, jangan takut. Hukum ziarah kubur apa? Sunnah, jangan takut, bukan syirik. Jelas? Apalagi sampai menghina makam-makam orang saleh. Oh, terlambat lagi. Tadi sudah dijelaskan cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Nunggunya berapa tahun Tuan Guru? 7 tahun. Ini kita udah 7 tahun apa belum nih? Insya Allah suatu saat kita akan duduk bareng-bareng lebih lama. Apa yang terjadi ini, orang kata Rasulullah SAW berdoa sejadi-jadinya, ya Allah, ampunkan dosa saya perlu ini dalam perjalanan begini dan begitu. Tapi kata Rasul, doanya nggak dikabulkan sama Allah. Apa sebabnya? Wa mat'amu haramun, yang dimakan barang haram. Wa mashrabu haramun, yang diminum barang haram. Wa malbasu haramun, yang dipakai barang haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan anaknya tumbuh dengan gizi yang haram. Doa saja tidak dikabulkan, apalagi amal-amal yang lain. Rasul mengatakan, fa anna yustajabulah, bagaimana mau dikabulkan tuh doa? Karena kenapa? Ada yang nempel barang syubhat, barang yang haram, sehingga terhalang perhala, begelantung pahalanya nggak diterima sama Allah. Sungguh aneh zaman sekarang, ada anak-anak bawa pulang mangga, ditanya sama ibunya, dapat di mana tuh mangga? Hujan besar barusan Bu, jatuh mangga banyak. Di mana dapat? Tuh rumah tetangga. Yuk kita ngambil barengan yuk. Diajak ibunya, ngajak anaknya lagi, ngambil lagi. Ya Allah. Ada orang belanja ke pasar. Begitu dia tawar cabai, berapa nih harga cabai nih? 20.000. Berapa harganya? Ditawar-tawar jadi 18.000. Setuju, Bi, berapa harganya? 18.000. Ditimbangin nih. Sedang ditimbangin, kita kadang-kadang ngeraup sendiri. Rombok wah nih. Kira-kira ada apa enggak yang seperti itu? Ada apa tidak itu? Apa kata bibi itu begini mah? Oh, wah kata dia. Sambil yang ngerapatkan gini, nggih, wah kata dia. Apakah boleh seperti ini? Jawabannya tidak boleh. Yang tadi kita udah halal, kita diberikan sama Allah, kita campur barang najis sedikit, jadi kecampur, dia menjadi dosa. Nih, air minum 1 botol. 1 botol. Seandainya kalau saya taruh, mohon maaf, air kencing dikit aja. Baru saya gini-gini, kira-kira ada rasa apa enggak di air kencingnya? Ada apa tidak? Tidak ada. Tapi hukum meminumnya apa? Boleh apa tidak? Gak boleh. Itu makanan yang kita beli, itu buah-buahan, sayur-sayuran banyak, tapi kita ngambil dikit nyolong, gak enak hati ibunya tersebut, kita ngambil rumbuk wane, dikit kecampur jadinya, dan itu yang kita masakkan buat anak dan istri dan suami kita. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang di dalam tempat tahlilan, di sini tahlilan apa enggak? Ada syikiran? Iya, kalau saya syikiran 9 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari. Pak Ustadz nggak ada dalilnya, nanti saya carikan dalilnya. Kita doakan ahli kubur, ada manfaatnya. Menghormati kekasih Allah, kuburannya termasuk ziarah kubur, hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah, jangan takut. Hukum ziarah kubur apa? Sunnah, jangan takut, bukan syirik. Jelas? Apalagi sampai menghina makam-makam orang saleh. Saya nggak sebut, nanti paham sendiri sudah. Ya, kita harus memuliakan. Apa yang terjadi begitu orang tahlil,
7 hari, 6 hari. Begitu dibagikan sesuatu, makanan, jajan, kadangkala yang bagikan tersebut temannya, dia katakan, minta nambah 2 bagian. Boleh apa tidak? Jawabannya nggak boleh nih. Jatahnya satu-satu, dia ngambil 2, ngambil 3. Kalau saya diantarkan 3, saya tolak, maaf. Kan Pak Ustadz mimpin tahlil. Enggak, maaf. Kecuali tuan rumah yang nganterin. Kalau tuan rumah pemiliknya berarti. Tapi kalau petugasnya, saya tolak, maaf, jatah kita sama satu. Kan Pak Ustadz mimpin tahlil. Enggak. Ini gara-gara ini nanti jadi bahaya. Saya punya doa nanti. Sholat saya bahaya. Inilah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, kelebihan orang duduk di majelis taklim, maka semua pahalanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau masuk barang enggak benar di badan kita. Diambil sama Allah semuanya, habis diambil sama Allah, diperbaiki anak dan keturunannya, dan dijaga orang-orang seperti itu, dan meninggalnya nanti dalam kondisi husnul khotimah. Apa kelebihannya yang membuat Rasul terheran-heran lihat malaikat tersebut? Apa kata Rasul? Hei malaikat, kenapa engkau punya jari jemari banyak sekali? Apa tugas engkau? Apa kata malaikat ini mengatakan, Rasul, jangan engkau heran. Saya punya tugas nih, jari jemari saya diciptakan sama Allah. Tugas saya ngitungin rintikan hujan yang jatuh di setiap gunung dan lembah. Setiap hujan turun di tempat kita, ditulis sama dia. Hujan turun di gunung 1 titik, ditulis sama dia. Saking banyak jarinya. Turun ke tempat kita ini, ditulis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dia tuh malaikat, tugasnya nulis hujan yang jatuh di atas atap, atas genteng, di daerah mana kampung kita, di atas mobil tadi gerimis, dihitung sama dia. Hebat gak ini malaikat? Coba kita ada gak yang sanggup hitungin hujan di atas genteng rumah kita? Gak ada yang sanggup. Berapa rintikan hujan? Tuh malaikat buat Rasul heran. Ta'ajjaba Rasul, la haula wala quwata illa billah. Hebat sekali nih malaikat. Dipuji sama Rasul nih malaikat. Apa kata malaikat nih? Ya Rasul, jangan engkau heran, ada satu yang saya nggak bisa tulis. Walaupun jari saya begini banyaknya, kalau hujan tuh masih kecil bagi saya, sedikit. Tapi ada satu yang saya nggak bisa tulis, sampai dari saya diciptakan sampai hari kiamat, saya nggak mungkin bisa tulis tuh. Rasul bertanya kaget, apa itu yang kau tidak bisa tulis? Apa kata malaikat nih? Apabila umat engkau berkumpul di majlis taklim, lalu mengucapkan sholawat kepada engkau Nabi Muhammad SAW, maka pahalanya aku tidak sanggup tulis, saking besar pahalanya tersebut. Allahumma salli wa sallim barik. Makanya beberapa tuan guru yang sudah ngisi di tempat ini pastinya membuka dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka jamaahnya lalu membaca sholawat. Apa yang terjadi? Naik itu pada saat tersebut, malaikat itu nggak mampu tulis. Itu baru sholawatnya. Bagaimana doanya? Jadi sungguh beruntung orang yang hadir pada siang hari ini, menjelang sore hari ini, memborong banyak pahala. Seandainya Allah tampakkan dia tidak sanggup taruh di depan rumahnya, tidak sanggup taruh di halamannya, maka Allah tidak tampakkan, nanti Allah tabungkan begitu dia masuk ke dalam kubur, membuat dia terheran-heran. Ya Allah, pahala apa ini segini banyaknya? Pahala engkau pergi duduk, pergi majelis taklim di tempat Faris Abdul Majid. Maka beruntunglah kita. Semoga kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya Rabb. Saya boleh cerita dikit apa enggak? Ada karangan maulid namanya Maulid Dibai. Namanya maulid apa? Dibai. Ada maulid banyak macamnya, yang biasa dibaca di Lombok namanya Barzanji. Ada juga Simtud Duror. Ada maulid namanya Maulid Dia Ulami. Ada maulid namanya Dibai. Ada nama maulid Syaraful Anam. Banyak kitab maulid, sejarah kisah Rasul dari awal lahir sampai akhir. Nah, di dalam kitab maulid namanya Maulid Kitab Ad-Dibai, seorang ulama bernama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang kitab beliau,
dari Yaman pernah buat majlis yang begitu besar, rame jamaahnya, penuh jamaah yang hadir. Apa kata Syekh Abdurrahman Adibai? Beliau mengatakan, hei jamaahku, siapa yang mau ikut naik haji sama saya? Semua jamaahnya angkat tangan. Saya Syekh ikut. Semua jamaahnya ikut. Karena kenapa? Dari Yaman menuju Mekah, dari Yaman menuju Madinah, perjalanan cuma 2 minggu. Zaman dulu belum ada pesawat. Kalau pakai pesawat sekarang kita ke Yaman menuju Mekah paling 2 jam. Naik bis sehari, enggak 2 hari. Dekat sekali. Kalau dulu perjalanan naik kuda, naik onta 2 minggu 14 hari. Dia ngatakan, rombongan saya mau ikut. Oh iya udah, turunkan tangannya, kata dia. Begitu turun tangannya, dari belakang ada anak kecil ngangkat tangan begini. Syekh, saya mau ikut. Dipanggil nih anak, umurnya di bawah 9 tahun. Dilihat nih anak dari atas sampai bawah, ada apa mau ikut? Saya mau ikut, mau ziarah Nabi, mau ziarah kubur Rasul, sekalian naik haji. Apa kata Syekh Abdurrahman Adibai? Beliau mengatakan tahun depan aja ikut. Enggak, mau ikut tahun sekarang aja nih. Karena tiap hari engkau menjelaskan kisahnya Rasul, tiap malam saya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Allah, ini anak kecil. Tolong izinkan saya ikut. Apa kata Syekh Abdurrahman Adibai? Mengatakan tahun depan dah ikut. Jangan tahun sekarang. Syekh, nangisnya anak, saya mau ikut. Jangan. Takut ganggu jamaah yang lain karena masih kecil. Apa yang terjadi? Ditolak sama Syekh Abdurrahman Adibai. Jalan Syekh Abdurrahman Adibai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampailah ke kota Madinah. Sebelum naik haji, ziarah kubur Rasul dulu. Apa yang terjadi? Jamaahnya ikut semua, sekitar ribuan yang ikut. Kata Syekh Abdurrahman Adibai begitu salam ke kubur Rasul, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habib Allah. Dia ucapkan salam buat Rasul. Rasul tuh jasadnya masih ada. Betul apa tidak? Rohnya masih ada apa tidak? Masih, cuma pindah alam saja. Diberikan salam. Begitu diberikan salam, buka mata Syekh Abdurrahman Adibai, apa yang terjadi? Anak kecil tuh di depan beliau. Insya Allah, kata Syekh Abdurrahman Adibai, kok bisa nih anak kecil tuh ada di sini? Ditepuk pundaknya. Anak kecil, kok bisa ada di sini? Nengok ini anak kecil tersebut. Apa kata anak kecil tersebut? Beliau mengatakan, ziarah dulu. Kita ziarah itu. Nanti kita bicara. Subhanallah. Kaget Syekh Abdurrahman Adibai. Padahal nih anak nggak ikut. Kok bisa ada di sini? Apa yang terjadi begitu selesai ziarah, masuk ke Masjid Nabawi, diputer nih anak, dikelilingin, dia di tengah. Apa kata Syekh Abdurrahman Adibai? Mengatakan, kok bisa engkau ada berada di Madinah, sedangkan engkau tidak ikut rombongan kami? 2 minggu kami perjalanan, ada istirahat, ada makan, ada minum, engkau tidak ada di sana. Kok bisa ikut ke sini? Lewat mana engkau ikut? Dan ini kisah ditulis dalam kitab beliau, namanya kitabnya Ad-Dibai. Ya Allah. Apa kata anak ini? Wahai Syekh, memang engkau larang saya ikut, tapi hati saya nggak kuat, pingin ikut bersama engkau mau ziarah Nabi. Tiap malam saya mimpi Nabi, kangen rindu sama Nabi. Nggak kuat nih hati saya masuk di peti yang kau bawa, nyelinap di peti, saya tidur dalam. Apa kata Syekh Abdurrahman Adibai? Peti itu 2 minggu saya nggak pernah buka. Dari mana engkau makan? Dari mana engkau minum? Apa kata dia? Ketika laparku datang, maka aku membaca sholawat kepada Rasul. Seketika itu laparku hilang. Ketika aku lagi haus, aku baca sholawat, aku ingat putaran ban tersebut mau mendekat kepada Rasul. Aku bayangkan mukanya Rasul. Selalu ku bayangkan. Pada saat tersebut, hausku hilang pada saat tersebut. Saking cintanya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah nyata, saya ceritain. Barang siapa yang sering baca sholawat, nanti jasadnya dikumpulkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-sering makanya bapak ibu baca sholawat.
Apa yang terjadi nih, anak kecil keluar ke kota Madinah, dari Masjid Nabawi, begitu keluar dia tanya sama Syekh Abdurrahman Adibai, dia ambil tanah. Syekh, ini tanah depan ini pernah diinjak sama Nabi apa tidak? Pernah kena kaki Nabi apa tidak? Di depan pintu Masjid Nabawi. Apa kata Syekh Abdurrahman? Iya pernah. Dia ambil, dia usap di mukanya. Begitu dia usap mukanya lalu dia baca sholawat, meninggal seketika itu. Meninggal anak kecil. Dia baca sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dia usap saking cintanya sama Rasul, meninggal pada saat tersebut. Apa kata Syekh Abdurrahman Adibai? Ya Allah, nih anak kecil meninggal. Begitu dimakamkan, disolatkan, kuburannya harum sekali. Disolatkan di Masjid Nabawi sampai orang-orang di Madinah bertanya, jenazah siapa ini kok harum sekali? Ini jenazah anak kecil dari kota Yaman. Dari Yaman. Aturan zaman dulu di kota Madinah, tidak boleh orang dikuburkan di Madinah kecuali asli orang Madinah. Berarti dia dikuburkan di luar kota Madinah. Begitu dibawa ke kubur nih di luar kota Madinah, dikuburkan, berangkat jamaahnya manasik haji, naik haji, ngambil niat haji, berangkat sampai tawaf, wukuf, semua dia kerjain. Habis selesai kuburkan anak. Begitu selesai naik haji, apa kata jamaah pengajiannya, mengatakan kepada Syekh Abdurrahman, Syekh, sebelum kita balik ke Yaman, kita ziarah kubur tuh anak, karena kita datang barengan pulang, kalau kita pamitan dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Masuk lagi keluar kota Madinah dari Mekah menuju ke sana. Apa yang terjadi? Begitu sampai sana apa yang terjadi? Kuburannya hilang, nggak ada lagi. Ini kisah nyata. Dicari, padahal kuburan seminggu yang lalu masih basah. Kuburan yang di sebelah ada, kok dia nggak ada? Kemana nih kuburan? Dicari ke sana kemari nggak ada. Subhanallah, ini kuburan nggak ada. Jelas apa yang terjadi? Keliling ini jamaah nyariin di kuburan tersebut, tidak ada. Begitu jamaahnya masuk kota Madinah mau beli oleh-oleh, lari ke syekh tersebut, ya syekh, ya syekh, ya syekh, kuburannya sekarang pindah ke kota Madinah. Enggak percaya Syekh Abdurrahman Adibai. Pergi berangkat ke dalam kota Madinah, lihat di pemakaman, ternyata kuburannya pindah, yang tadi di luar menuju ke dalam. Subhanallah. Dibuat syair pada saat tersebut. Apa isi syairnya? Beliau mengatakan, dulu aku melarang engkau ikut pergi kota Madinah, tapi karena kecintaan engkau kepada Rasul, hilang rasa lapar, rasa haus engkau bersolawat masuk ke dalam peti. Dan orang-orang Madinah mengeluarkan engkau dari luar kota Madinah, dikuburkan di luar kota Madinah, tapi engkau tidak rela, tapi tetap mau mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, inilah hati yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan saya kepada bapak, ibu-ibu, pulang nanti banyakin baca sholawat. Kalau orang sering-sering baca sholawat, dia nanti mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Begitu sakratul maut, dijemput nyawanya sama Rasul SAW. Kira-kira mau apa tidak itu? Mau natap wajah Rasul apa tidak? Jangan kita kalah sama anak kecil tersebut. Tuh anak kecil umur 8 tahun, saking seringnya bersolawat, tiap malam mimpi Rasul. Diceritakan sama Syekh Abdurrahman Adibai apa yang terjadi. Rasul diludahin, dia sabar. Rasul dicaci maki, Rasul sabar. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar dicaci maki, Sayyidina Abu Bakar pun sabar. Tiba-tiba apa yang terjadi? Abu Bakar saking sabarnya, keras dicaci maki, dia balas cacian tersebut. Rasul pergi dari sisinya Abu Bakar. Apa yang terjadi? Abu Bakar bertanya kepada Rasul, lima zahabta bi ya Rasulullah, kenapa engkau pergi dari sisiku ya Rasulullah? Apa jawabnya Rasul? Indama yashtamika rajulun hunaka malakun yad'ulak. Ketika engkau dicaci maki sama seorang tadi orang Yahudi, di sana aku lihat banyak malaikat mendoakan kebaikan buat keburukan buat orang yang mencaci engkau. Ya Allah, ternyata kalau kita dicaci maki, malaikat datang doakan kebaikan buat kita dan mendoakan keburukan buat orang lain tersebut. Dan ketika kita membalas cacian tersebut dan Abu Bakar membalas, apa yang terjadi? Fadhahabal malaku fadhahabtu ana. Malaikat bubar pergi, aku pun pergi dari sisi engkau.
Kira-kira saya mau tanya bapak-bapak ibu-ibu, mau didoakan malaikat apa tidak? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Nanti pulang pengajian tulis di depan rumahnya besar-besar, buat spanduk, terima dicaci maki, terima dihina. Jelas? Insya Allah malaikat datang ke rumah kita. Maksudnya apa? Kalau kita lagi dicaci maki, diemin aja nih, diemin aja. Dihina, nanti waktu yang akan menjawab. Nih, saya kasih contoh saja. Saya yakin tuan guru di depan saya, kanan kiri saya ini pasti awal mulanya nggak enak sebelum datang pengajian begini banyaknya orang. Pasti dihina, dicaci maki, diremehkan, dihinakan, pastinya diomongkan, difitnah begini kanan dan kiri. Tapi mereka sabar menjalankan hal tersebut. Ternyata waktu yang menjawab. Orang yang menghina dia dulunya sekarang ikut sama dia dan ta'azim sama dia, bahkan menjadi murid beliau pada saat sekarang. Betul apa tidak? Hah? Habib tahu dari mana? Memang prosesnya jalan tuh seperti itu. Rasul dihina sama siapa? Sayyidina Umar, mau dibunuh. Ternyata Umar tuh jadi muridnya. Jadi kalau jadi tuan guru, jadi orang soleh, ada yang hina kita, sabar aja. Besok dia jadi murid kita nih orang. Ntar lagi jadi murid. Hinakan saya. Yang penting jangan dibalas. Kalau kita balas, jadi musuhan ntar. Diemin aja. Nanti ada waktu yang menjawab dia. Jelas apa tidak ini? Karena waktu sudah 3:30. Udah asar kan? Dasar. Di sini semua belum. Saya mau ijazahkan wirid sama bapak ibu. Ini dibaca, wirid ini saya diajarkan sama ulama dari Madinah, pengarang kitab Manhajus Sawi. Kebetulan saya dapat tasbih dari beliau. Nih tasbihnya. Tasbih dikasih dari beliau, ayah saya dikasih, saya dikasih sama ayah saya. Begitu datang ke Lombok sekali saja beliau datang. Nama beliau Al-Habib Zain bin Sumit. Al-Habib Zain bin Sumit beliau namanya. Pengarang kitab Manhajus Sawi, ulama paling sepuhnya di mazhab Syafi'i sekarang. Beliau ngajarkan, tolong sampaikan kepada bapak ibu, suruh baca setiap pagi sama sore, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Barang siapa yang baca ini 27 kali, begitu dia masuk kubur membawa dosa yang banyak, tapi begitu dia bangun dari kubur, mau dihisap dosanya udah hilang. Begitu kita masuk kubur, dosa banyak. Gara-gara apa? Gara-gara telat waktu sholat, gara-gara telat nyediakan suami. Suami ngajak kita, masih dauran, masih keringetan, kita tolak. Seharusnya nggak boleh. Tapi ini baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat berapa kali? 27 kali. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Saya baca, bapak ibu ulangin ya. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Saya ijazahkan kepada bapak ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Jawabnya apa? Saya terima ijazahnya supaya jadi adik oleh-oleh. Nanti kalau ditanya pulang pengajian oleh-olehnya apa? Tadi saya lihat ustadznya baju hijau. Jangan oleh-olehnya itu. Oleh-olehnya tadi dapat zikir, baca astaghfirullah lil mu'mina wal mu'minat. Kelebihannya kalau kita masuk kubur bawa dosa, bangun begitu ditiupkan sangkakala kedua, hilang dosa-dosa kita. Bagus apa tidak itu? Bagus. Banyak apa dikit 27 itu? Dikit. Bentar aja. Astaghfirullahaladzim. 27 kali. Kalau kurang pinjam tangan sebelah. Tangan sebelah tangan teman kita.
Semoga pengajian kita pada siang menjelang sore hari ini menjadikan pengajian yang penuh barakah dan kita semakin istiqomah, karena orang yang istiqomah pasti meninggalnya husnul khotimah. Istiqomahlah, meninggal husnul khotimah. Pegang itu. Kalau tidak istiqomah, meninggalnya su'ul khotimah. Tapi kalau orang istiqomah, meninggalnya husnul khotimah. Semoga kita termasuk orang-orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau zikir, tidak mau puasa, enggak mau ngapain, fa'as-soddaqo, saya mau sodakoh. Ternyata yang paling manfaat di dalam kubur pertama kali adalah apa? Sodakoh. Yang kita masukkan 10.000, 100.000, 50.000, 5.000, maka besok di akhirat kita membuat terang kubur kita dan menjadi lebar. Dan itu yang kita akan lihat. Duit yang di kantong kita, harta kita yang di kantong kita belum tentu punya kita. Siapa tahu punya anak kita, siapa tahu punya orang lain, siapa tahu punya istri orang. Bisa jadi dia mau kasih istrinya, nggak jadi, istri orang pun dia beli pulsa diam-diam. Tapi lebih manfaat ganti dan ganti kita akan lihat. Dia tempelkan sama tuan guru di majelis taklim di masjid ini, ditempelkan di majelis taklim pakai beli semen keramik. Di akhirat dingin kuburan kita. Ya Allah, ada AC kuburan saya. Gampang. Dulu pernah nyumbang di mana? Di majelis taklim apa namanya? Faris Abdul Majid. Dia ngasih lagi banyak, 2 AC-nya. Semakin banyak, semakin dingin, semakin enak, ada makanan di dalam kuburnya. Ada yang nemenkan dia. Kayak mau tanya Bapak Ibu, mau ada teman di kubur apa tidak? Mau ada teman apa tidak di kubur? Saya mau tanya, sodakoh 50.000 banyak apa dikit? Saya mau tanya, yang kompak jawabnya, sodakoh 50.000 banyak apa dikit? Ada yang bilang banyak, apa ada yang bilang sedikit? Nanti kita cek. Kalau banyakkan ribuan berarti 50.000 termasuk banyak. Saya mau tanya, sodakoh 100.000 banyak apa dikit? 50.000 banyak apa dikit? Sekarang saya mau tanya, uang 50.000 kalau kita bawa ke mall dikit apa banyak? Ini tandanya kita lebih senang belanja ketimbang sodakoh. Kita lebih sering belanja ketimbang sodakoh. Maka kita belajar sekarang sedikit belanja, banyakin sodakoh. Makanya begitu dikasih zikir, kadang-kadang Pak Ustadz kebanyaknya ini zikir. Kita balik tuh, anggap kita sedang belanja. Kita lagi belanja perhiasan baju kita di sorga. Yang mau beli kerudung di sorga, sodakoh majelis taklim. Yang mau beli baju di sorga, sodakoh di majelis taklim. Yang mau beli apapun, sodakoh. Banyak-banyak sodakoh. Jelas apa tidak? Sekarang semua keluarkan apa saja, yang penting jangan keluarkan suaminya. Apa saja yang manfaat, seikhlasnya. Karena saya dibisikin tadi sama tuan guru, Pak Ustadz kasihlah sedikit-sedikit. Oh iya, saya lebih senang begini. Nanti Pak Ustadz sholawatkan. Saya nggak ngerti biasa sholawatnya di sini bagaimana. Jelas? Yang penting ini majelis bukan punya pribadi tapi punya kita bersama. Betul apa tidak tuan guru? Iya. Karena kalau nanti tuan gurunya nggak ada, anak dan cucu kita yang neruskan. Begitu juga masjid-masjid yang lain itu pun nanti punya yang akan diteruskan menjadi buat kita semua. Semoga kita nanti banyak memiliki amal jariah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sama-sama baca sholawat sambil sedekah. Silakan tuan. Salatullah salamullah ala rasulillah
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Yang tawarkan beliau untuk sholat di sini, untuk ada jamuan di sini, beliau tidak sanggup. Ada pengajian, ya bos beliau yang mungkin, tapi tak ada tinggi terlepas beliau mungkin ke, tiang. Ingin kita berjamaah di sini, apalagi beliau akan langsung berangkat ya, karena beliau ada pengajian. Tentu sangat terima kasih kepada yang kita muliakan dan ta'zimi atas kehadirannya, atas kekhilafan, kekeliruan dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain yang kita harapkan, maaf dari yang kita ta'zimi dan muliakan, kemudian kehadiran kerohan yang belum sampai mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ruan dek dia mau maratur cang baru salat berjamaah lagu ya nunas doa sekecil tiang embur. Nggih, sedikit doanya. Ya, sedikit doa. Iya. Kita sama-sama berdoa yang sedikit tapi hasilnya banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut wal 'afwa 'inda al-hisab wal fawza bil jannati wa minan nar.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.